Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini tadi sudah selesai nganter istri bekerja. Nah, selanjutnya ini OTW pulang ya teman-teman. Nah, ini rencana mau nganter adik juga ke bandara. Estimasi paling jam 9:30 ya ke bandaranya. Alhamdulillah tadi pada saat nganter tidak terlambat ya. Sebenarnya kategorinya jauh ya dari kata terlambat. Nyampe di sekolah itu sekitar jam 7-an. Nah, ngajarnya jam 7.40. Jadi masih ada waktu untuk prepare materi dan segala macam seperti itu. Ini nanti ini ya teman-teman, sesuai yang saya info di video sebelumnya bahwasanya ini baterai GoPro saya juga sudah sedikit. Jadi nanti kalau misal mati sewaktu-waktu mohon dimaklumi. Tadi saya lupa bawa baterai cadangan. Sebagai informasi teman-teman, kalau misal teman-teman mau bikin video motovlog seperti yang saya buat seperti ini tuh, kalau misal menggunakan kamera GoPro apa saja ya, GoPro 7, 8, 9. Nah, ini ya apa, kalau misal bikin videonya durasinya lama ya, saran saya sih selalu membawa baterai cadangan ya teman-teman. Saya tuh pernah bikin video selama 45 menit ya, itu masih mampu ya kalau pakai baterai satu seperti itu. Kalau saya biasanya bawa cadangan hingga 2-3 baterai ya, kalau misal sudah ada rencana bikin video motovlog seperti ini. Cuma kebetulan pagi ini saya nggak bawa baterai, kelupaan, jadi ya mengandalkan baterai ini saja. Tapi memang GoPro ini apa ya, bagus ya teman-teman kalau misal untuk bikin video motovlog seperti yang saya buat ini ya. Ini namanya action cam ya kan, jadi bisa di setting mulai dari rasionya, fps nya berapa, itu bisa di setting. Kalau saya biasanya kalau nyeting kamera untuk motovlog seperti ini, saya biasa nyeting di 1080 ya teman-teman. Pernah saya setting di 4K, cuma itu berat ya kah untuk videonya. Jadi 4K pernah saya coba, 2K juga pernah saya coba. Nah, kalau menurut saya yang paling pas ya di 1080. Lalu untuk fps nya di 60 ya teman-teman. Soalnya namanya motovlog ya, jadi biar nangkepnya banyak. Jadi settingnya di 1080 di 60 fps seperti itu. Aduh. Nah, untuk apa namanya, tampilan kameranya itu kan ada macam-macam ya kalau di GoPro ya teman-teman. Ada yang wide, ada yang linear, ada yang super view. Nah, kalau misal teman-teman mau bikin video apa namanya untuk vlog biasa, itu bisa di linear maupun di wide ya. Kalau linear itu bener-bener apa ya, tampilannya itu kayak kamera HP, jadi masih kotak seperti itu ya nanti yang muncul. Tapi yang ditangkap ya mungkin ya sedikit saja ya teman-teman yang ditangkap sama kameranya. Paling enak biasanya wide ya. Jadi kalau wide itu apa ya, seperti apa, saya bingung menjelaskan. Kalau wide itu nangkep video yang kita rekam. Nah, setiap sudutnya itu biasanya yang menendang, di setiap sudutnya itu, sudut hasil dari videonya itu kayak ada cekungnya, itu cekung apa cembung seperti itu ya teman-teman. Itu kalau untuk vlog biasa. Nah, kalau saya pribadi untuk video yang saya buat seperti ini
saya setting di super view. Jadi dari segi penangkapan videonya lebih luas ya untuk kapasitasnya ya. Tapi ya sebanding dengan ukuran dari hasil videonya teman-teman ya, jadi lumayan besar juga. Saya tuh kalau bikin video sekali bikin itu bisa di ukuran 5 GB. Jadi kalau misalnya teman-teman ngedit pakai HP yang berat ya, apalagi nggak support HP-nya ya berat ya teman-teman. Soalnya saya pernah merasakan sendiri. Jadi HP saya yang sudah lemot memorinya ya kan, ditambah video dengan kapasitas 5 GB dengan durasi sekitar 40 menit, itu super ini ya kalau ngedit. Jadi saran saya kalau misal ngedit enak pakai laptop seperti itu. Tapi kalau saya pribadi memang beberapa bulan lalu sudah beli HP baru ya, jadi aman-aman aja untuk ngedit videonya. Meskipun videonya panjang dan ukurannya besar tetap aman. Alhamdulillahnya seperti itu. Dulu awal mula saya bikin video juga saya tidak tahu ini ya teman-teman, apa namanya, pengaturannya ya. Saya berjalannya waktu, saya coba-coba ya kan, eksperimen. Saya coba semua teman-teman, mulai dari yang 4K 60 fps, 4K yang 30 fps, terus 2K, lanjut ke 1080 dengan 60 fps, 1080 dengan 30 fps, itu sudah saya coba semua. Nah yang menurut saya the best ya, ini menurut saya teman-teman ya, bisa dicoba, itu di 1080 per 60 fps dengan daya tangkap di super view untuk settingan di GoPro. Untuk GoPro yang saya gunakan ya, mungkin teman-teman banyak yang sudah terkopi ya, bahwasanya saya memakai GoPro 7 Black. Nah ini kalau di GoPro 7 itu ada stabilizernya ya, jadi kalau misal bikin video stabil, tidak goyang-goyang. Kan saya punya GoPro ada 2 ya, GoPro 7 sama GoPro 4. Nah GoPro 4 saya itu dulu saya bikin motovlog awal mula ya, pertama kali bikin motovlog dulu pakai GoPro 4 pada saat saya di Papua kemarin. Ya bisa dibilang bagus juga sih sebenarnya. Soalnya semua tergantung settingan ya teman-teman. Memang namanya GoPro meskipun produk lama, kalau menurut saya tetap bagus ya. GoPro 4 saya sih kadang saya pakai juga. Itu video support biasanya. Ada. Tapi sekarang nih paling banyak saya pakai GoPro 7, soalnya sudah saya lengkapi semuanya ya, mulai dari apa namanya, penyangga kamera yang ada di helm sudah saya lengkapi juga. Oh hijau bro, ini mampu nggak ya? Hijau. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau misal mau bikin video motovlog kah atau apa, merah bro, nggak bisa ngebut. Wih, ternyata baterai saya masih ada ini. Tadi sudah saya buat video sekitar 40 menitan ya teman-teman, atau 30 menit lupa saya. Jadi enaknya gitu teman-teman kalau bikin video, settingannya seperti itu. Saya juga tidak ini ya, kalau boleh saran memang pakai GoPro ya yang paling bagus. Tapi kalau misal teman-teman pakai kamera yang lain, monggo silahkan, karena ada banyak ya yang sejenis dengan GoPro. Saya kalau ada rezeki juga paling pengen beli kamera lagi ya, yang lebih bagus lagi, supaya kalau bikin video lebih enak, kalau konten lebih enak, lebih jernih, visualnya lebih bagus, stabilizer juga. Dulu kalau diinget-inget ya teman-teman, pertama kali saya bikin video motovlog itu keringat dingin ya teman-teman. Jadi bisa dilihat video saya yang di Papua, video pertama kali saya itu, coba perhatikan teman-teman, dari segi apa namanya, penyampaian, dari segi gugup semua teman-teman. Soalnya namanya orang tidak pernah bikin video ya, apalagi tidak pernah
berbicara seperti ini ya, berbicara sendiri di kamera, tidak ada apa partnernya ya kan, untuk tektokan dalam komunikasi. Terus yang saya pikirkan kan gimana caranya apa yang saya informasikan itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Nah itu juga butuh waktu ya teman-teman, butuh waktu. Video saya pertama itu kalau nggak salah cuma 6 menit ya teman-teman. Itu pun apa ya, gugup sekali. Pokoknya selesai saya bikin video motovlog yang pertama itu, pulang itu langsung keringat dingin, jadi berkeringat semua badan saya teman-teman. Ya namanya masih pengalaman pertama dalam bikin video ya. Ya ada perasaan, jadi ada perasaan canggung, gugup, semua jadi satu. Ya wajar, namanya berproses ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah sudah membaik ya teman-teman. Meskipun saat ini pun saya masih belajar juga ya, masih tahap belajar. Sebenarnya ada banyak keuntungan ya teman-teman bikin video vlog seperti ini. Pertama, sudah pasti memberikan informasi ke teman-teman semua, informasi apapun ya. Kalau saya kemarin di Papua, berarti lebih banyak informasi yang ada di Papua. Apapun bisa diinformasikan. Yang kedua, secara nggak langsung kita juga melatih komunikasi kita ya, melatih cara bicara kita, melatih cara penyampaian kita ke penonton. Nah itu sebagai bekal kita pada saat misal kita bekerja di perusahaan. Berarti kan kemampuan komunikasi ini memang sangat-sangat penting ya teman-teman. Nah itu bisa terbantu karena kebiasaan kita dalam bikin video seperti ini. Nah itu yang saya rasakan. Soalnya benar-benar ini saya soalnya benar-benar ini ya teman-teman, berimpact ya. Apa yang sudah saya lakukan selama ini, bikin video motovlog seperti ini, itu bisa berimpact pada saat saya bekerja. Jadi contohnya apa? Contohnya tiba-tiba dari atasan menginstruksikan. Contohnya apa? Contoh dari atasan saya menginstruksikan saya langsung untuk sosialisasi terkait kebijakan yang ada di perusahaan. Nah itu dengan pengalaman saya yang banyak ketika bikin video di motovlog atau di atas motor, nah itu jadi enak teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi yang awalnya gugup jadi lebih bagus lagi ya, jadi tidak gugup lagi. Kalaupun gugup, gugupnya tidak separah pada saat tidak dilatih, atau tidak separah pada saat awal-awal berbicara di hadapan orang banyak, seperti itu teman-teman. Jadi saya sih sangat menyarankan ya untuk bikin motovlog seperti ini. Nanti di tahap selanjutnya kalau misal motovlognya sudah lancar, komunikasinya sudah bagus, nah itu saya pribadi pun melatih lagi ya teman-teman. Sebelumnya di belakang kamera, nah kedepannya saya rencana bikin video di depan kamera langsung, jadi tahu tuh visual dari saya sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu teman-teman bisa belajar di manapun dan bisa belajar ke siapapun. Kalau saya pribadi memang menggunakan YouTube ini sebagai ajang untuk upgrade skill. Salah satunya apa? Komunikasi. Soalnya saya rasakan teman-teman ternyata sangat-sangat berimpact ya di kehidupan, terutama pada saat kita bekerja di perusahaan seperti itu. Ya mungkin teman-teman nangkep ya yang saya maksud. Alhamdulillah lancar semuanya. Nah ini videonya masih nyala teman-teman. Nanti ya, kalau misal mati ya saya sampaikan sebelumnya ya, minta maaf. Soalnya baterai ini terbatas juga untuk kapasitasnya. Merah lagi bro.